selamat datang nih di channel YouTube perdana gua. Tapi sebenarnya bukan perdana. Karena sebelumnya gua punya channel YouTube namanya Ciblak. Dan itu tuh channel YouTube gua sama mak gua. Yang isinya itu lawakan bahasa Betawi, Bekasi, dan tak dah pokoknya. Tapi sekarang tuh channel YouTube itu udah mangkrak nih karena kesibukan gua, jadi nggak dilanjut lagi, belum kan yang nggak dilanjut sih. Mungkin akan dilanjut tapi nggak dalam waktu dekat. Nah, kalau di video ini di YouTube ini tuh emang ini YouTube pribadi gue yang akan menceritakan tentang perjalanan gue untuk mencari tahu penyakit yang gue alami. Terus juga nanti pastinya gue juga akan nge-share ke kalian cerita pengalaman-pengalaman gue yang mudah-mudahan bisa menginspirasi nih buat kalian. Dan di video yang pertama ini gue pengen ajak kalian untuk ikutin gue untuk MRI. Udah sampai tempatnya, kita masuk, tarik. Guys, tadi abis masuk itu ke ruang radiologi, gue itu registrasi ulang dulu dan dapat jam 10, berarti gue masih nunggu 2 jam lagi di sini. Dan tindakannya itu 1 jam, tindakan pemeriksaannya MRI itu 1 jam gitu. Jadi sabar-sabar deh, kita harus nunggu dulu. By the way, pas banget nih depan gue ada tentang MRI, dan ini ada pemeriksaan MRI itu bisa untuk pemeriksaan apa aja, banyak banget ya ternyata. Guys, gue itu sebenarnya bukan orang yang sering bolak-balik ke rumah sakit gitu loh. Dari gue masih kecil, gue tuh gak pernah tuh namanya bolak-balik ke rumah sakit gitu. Palingan nih kalau masih kecil ya wajar lah, kayak imunisasi doang gitu. Tapi gue tuh gak pernah namanya bolak-balik ke rumah sakit untuk pengecekan gitu kayak sekarang. Kayak sekarang aja nih gue udah melewati beberapa periksaan dokter gitu, udah beberapa kali gue bolak-balik ke rumah sakit. Dan gue juga pakai BPJS kesehatan tenaga kerjaan, jadi gue tuh dari rumah sakit tipe C sekarang gue di upper ke tipe B gini yang relatif lengkap gitu. Jadi udah beberapa kali gue bolak-balik ke rumah sakit gitu. Terus sampai hari ini ya gue harus MRI, dan orang-orang sih mikir kayak gila MRI serem banget kayak gitu kan ya. Tapi mau gimana, emang itu harus proses yang gue jalanin supaya ketahuan nih penyakitnya apa. Sebentar lagi gue bakalan dipanggil untuk langsung masuk buat MRI, tapi gue gak tahu kan bisa ngevlog apa enggak. Dengan kita lanjutin ceritanya di rumah ya. Dadah. Nah, buat teman-teman yang penasaran emang sakit apa sih kok sampai harus MRI segala gitu, dan di sini gue bakalan jelasin. Kalau semenjak 6 tahun lalu gue itu emang udah ngerasa di kepala gue ada benjolannya itu lebih tepatnya kayak gundu gitu. Terus ketika itu muncul, kuping gue sebelah kiri ini juga ada masalahnya ini bukan congean, ini mah beda ya. Jadi itu kayak ada kayak berair juga, tapi pokoknya beda deh sama congean gitu. Apa kalau congean mah katanya bau ya Mbak ya. Nah, congean mah bau, nah ini mah kagak. Nah, aduh maaf ya. Terus udah gitu itu gue diemin at least mungkin sekitar 3 mingguan lah gitu, gue diemin karena emak gue takut kalau bawa ke dokter, takutnya yang aneh-aneh gitu. Jadi gue terpaksa gue diemin sampai akhirnya gue kayak, mak ini harus dicek mak, gue bilang gitu. Akhirnya dicek lah ya, walaupun cuma ke klinik deket rumah. Dan disitu kayak kata dokternya ini cuma infeksi biasa. Akhirnya cuma dikasih obat tetes gitu, dan itu benar-benar udah nggak ada keluhan lagi. Tapi belakangan ini mungkin sekitar 2 atau 3 tahun gue merasa pipi gue nih sebelah kanan kiri ini itu kayak sering kayak kesemutan, baal gitu. Terus udah gitu juga bisa kalau lagi sakit tuh bisa membengkak. Ini kalau kalian lihat, aduh rempong deh nih, kalau kalian lihat nih pipi gue emang agak tidak sama antara kanan dan kiri. Dan misalkan kalau lagi bengkak itu lebih kelihatan lagi. Makanya gue lebih sering begini dah tuh, gue tutupin pakai rambut. Nah terus udah gitu ketika lagi nyeri itu benar-benar sampai neken kuping, kayak sakit juga kupingnya. Terus udah gitu sampai ke leher, terus sampai ke rasanya tuh kepala juga jadi pusing gitu. Nah karena belakangan ini kan emang suruh semua orang harus vaksin. Nah jadi karena gue merasa kondisi tubuh gue ini gak baik-baik aja, jadi gue pikir gue harus cek dulu. Apalagi setelah gue lihat-lihat kayak
berita-berita gitu, apa namanya, gue sama-sama dengan keluhan gue yang gue pernah alami, itu gejalanya sudah mengarah ke kanker atau tumor di area kelenjar ludah sini. Oh iya, ngomong-ngomong, di sini pun ini kan kelenjar ludah nih sebenarnya. Dan di sini tuh gue tuh udah lagi terasa ada benjolan di sini. Tuh, dan itu gue baru kerasa belakangan ini, emang kan pele. Nah, terus karena itulah gue mikir gue harus cek dulu nih kebenarannya gitu. Apalagi pas gue lihat-lihat yang tadi kan tuh katanya kayak mengarahnya ke arah kanker atau tumor ini. Jadi gue pikir, aduh ini benar-benar gue harus cek dulu deh, gue nggak mau main langsung vaksin gitu. Akhirnya gue cek lah dengan menggunakan BPJS Ketenagakerjaan, dan itu benar-benar gratis tis ya. Nah jadi ya udah, gue menggunakan BPJS Ketenagakerjaan, gue cek ke dokter. Yang pertama gue kunjungi adalah dokter penyakit dalam, dan dokter penyakit dalam ini sih mengindikasikan kalau ada masalah di syarafnya. Jadi gue dioper ke dokter syaraf. Dokter syaraf pun sama, bilangnya masalah syarafnya. Tapi gue langsung nembak nih ke dokternya, dok ini ada hubungannya nggak sih dengan kelenjar ludah? Tapi dokternya bilang belum tentu, makanya harus dicek keseluruhan. Akhirnya gue dioper ke rumah sakit yang lebih besar dengan alat yang lebih lengkap. Dan di situ gue udah 2 kali konsultasi. Yang pertama itu emang disuruh untuk langsung MRI, tapi sama dokternya disuruh untuk cek darah dulu untuk memastikan lambung. Karena bener lambung mak? Ginjal. Ya Allah, salah. Cek darah untuk memastikan ginjal, karena takutnya ada masalah di ginjal gitu. Ternyata ginjal gue aman. Dan terus akhirnya barulah hari ini disuruh untuk MRI ini. Dan kalau untuk cerita pengalaman gue MRI, gue bakalan cerita di video selanjutnya deh, karena itu ceritanya panjang banget. Kalau gue satuin nama video ini bakalannya itu panjang ya, capek gue ngomong mulu gitu ya. Jadi ketemu lagi di video selanjutnya, gue akan ceritain pengalaman gue saat MRI. Iya lupa, jangan lupa ya di subscribe, like, komen, terus video ini juga boleh di share ke teman-teman kalian supaya dukung channel gue. Dan sekalian juga misalnya kalian mau tahu update-nya gimana, dan hitung-hitung juga kalian kan berhubungan dengan penyakit, supaya kalian juga bisa lebih aware nih dengan penyakit tersebut gitu ya. Jangan lupa.